Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 30 Mei tahun 2021 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 32 sampai 34 dilanjutkan dengan ayat 39 sampai 40. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menegakkan persatuan dan cinta. Menurut kalender liturgi gereja, hari Minggu setelah Hari Raya Pentakosta didedikasikan untuk Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Oleh karena itu, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, misteri Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita percaya akan satu Allah, tetapi bahwa sesuai kitab suci, diwahyukan kepada kita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentu akan terasa sulit bagi kita untuk memahaminya. Sudah banyak upaya untuk menjelaskan misteri Tritunggal atas cara yang semudah mungkin. Tritunggal telah dijelaskan seperti yang kita pahami tentang kopi. Dalam kopi ada air, kopi, dan gula. Ketiganya dicampur dan dilarutkan sehingga menjadi satu seperti yang kita sebut kopi, dan kita tidak mengatakan saya ingin air, kopi, dan gula, tetapi kita mengatakan saya ingin kopi. Tapi kopi ini mengandung air, kopi, dan gula yang menjadi satu. Dari segi teologis, kita memahami bahwa Tritunggal itu adalah satu Allah, tiga diri, atau kepribadian. Tetapi tetap saja kita merasa sulit untuk memahaminya karena tidak ada rumusan sempurna yang dapat menggambarkan misteri Tuhan secara lengkap. Tetapi kenyataan bahwa kita memiliki Allah kita sebagai Tritunggal bukanlah ide yang dibuat oleh gereja. Yesus sendiri telah mengungkapkan kepada kita lebih banyak misteri tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang kita ketahui tentang Tritunggal Maha Kudus adalah apa yang telah diajarkan dan diberitahukan Yesus kepada kita. Yesus telah mewahyukan kepada kita tentang Bapanya sehingga kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapa kita. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah sehingga kita mengenal Yesus sebagai anak Allah. Sekali lagi Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Ia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Di dalam Yesus Allah menjadi dekat dengan umatnya. Yesus dekat dengan murid-muridnya, dan karena kedekatan itu, Yesus mengungkapkan kepada mereka lebih banyak tentang misteri Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi jika kita melihat signifikansinya, sangat jelas bahwa Yesus memiliki tujuan dalam mengungkapkan misteri Allah ini, sehingga para murid dan kita juga dapat mengetahui bahwa Allah dekat dengan umatnya. Yesus menyatakan Bapanya agar kita memiliki Allah sebagai Bapa yang melindungi kita. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah sehingga kita dapat memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita, seperti seorang teman yang berjalan bersama kita dan mendampingi kita.
Dia mengungkapkan kepada kita tentang Roh Kudus agar kita dapat mengetahui dan mengalami bahwa Allah membimbing gerejanya yang kudus dan semua umat beriman, serta mengarahkan hidup serta memberi kita semua kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudariku terkasih, tetapi lebih dari itu, misteri Tritunggal seperti yang dinyatakan Yesus adalah model kehidupan Kristen kita. Yesus menggambarkan Tritunggal sebagai kesatuan atau keesaan. Kita ingat ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Ini adalah gambaran dari kesatuan yang total dan sempurna. Tritunggal adalah hubungan kasih Allah. Tritunggal adalah Allah persahabatan, Allah penuh cinta, kebersamaan, persekutuan, harmoni dan kerukunan sempurna tanpa cacat. Dan inilah kabar baik tentang Tritunggal bagi dunia saat dunia menderita perpecahan dan hubungan yang retak. Mungkin bahaya terbesar yang dihadapi dunia kita saat ini adalah perpecahan, kehancuran, keretakan, ketidakharmonisan, gesekan, permusuhan, kebencian dalam masyarakat. Kita telah membaca di pelbagai media cetak dan online bahwa orang-orang pada era modern ini mengagungkan apa yang mereka sebut sebagai budaya kematian, yakni budaya yang tidak menghargai kehidupan manusia dan seenaknya mengorbankan sesamanya, seperti membunuh orang, membuat orang menderita, dan terpencar-pencar serta terpecah belah secara tidak manusiawi. Itulah sebabnya gereja sekarang mencoba menggemakan dan menyuarakan budaya lain sebagai pewartaan utama, yaitu budaya cinta. Dalam budaya cinta, kehidupan manusia dijunjung tinggi, persatuan dijaga, hidup dalam keharmonisan dipandang sebagai hal yang utama. Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini adalah Allah dalam persatuan yang murni dan sempurna, tidak hanya untuk dunia pada umumnya, tetapi juga untuk masyarakat kita, gereja kita dan juga keluarga Kristen yang menghadapi bahaya yang sama karena terpecah belah. Jika kita memahami sesuatu tentang Trinitas, itu adalah persatuan dan cinta ilahi. Karena itu, hari raya ini mengundang kita untuk menjadi penegak dan pemelihara persatuan dan cinta. Semoga demikian. Amin.